Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, berkat nikmat hidayah dan petunjuknya alhamdulillah pada malam hari ini setelah kita mendirikan sholat maghrib secara berjamaah dan juga berbuka bersama, semoga puasa dan sholat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umatnya selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul kiamah. Alhamdulillah sudah kita bahas tadi. Yang pertama tentang kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, keutamaan orang bersedekah. Sudah kita sebutkan beberapa poin. Dan yang terakhir, bahwa sedekah itu dapat menjaga harta dan jiwa. Ada hadis yang mengatakan hasinu amwalakum bizzakah wadawu amradakum bisedekah. Yaitu kata Nabi, hasinu amwalakum, bentengi harta-harta kalian bizzakah, dengan bayar zakat. Jadi zakat kita itu menjadi pembenteng harta kita. Wadawu amradakum bisedekah, obati penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Jadi ternyata sedekah menjadi penjaga jiwa juga. Oleh karena itu, orang yang pinter ketika dia sakit, salah satu obatnya adalah kalau ada kelebihan dia bersedekah, niat untuk diangkat penyakitnya. Jangan terbalik, ada orang kalau saya sembuh saya mau sedekah, tuh apa? Nunggu sembuh dulu baru sedekah. Ini nggak ada efeknya, nggak ada efeknya kalau dia sembuh, bukan gara-gara niat. Justru yang bagus sedekah dulu, niat untuk kesembuhan. Itu yang namanya yang dianjurkan. Kalau saya sembuh saya bakal bersedekah, itu namanya nadar. Nah, nadar ya. Kalau nadar itu sesuatu yang kata Nabi, an-nadaru layati bisyai. Nadar itu tidak mendatangkan sesuatu. Kalaupun sembuh bukan gara-gara nadarnya. Justru yang paling bagus sedekah dulu, niat supaya sembuh. Sama, kalau saya lolos pekerjaan ini saya bersedekah. Salah, sedekah biar lolos pekerjaan. Terbalik kebanyakan orang. Nah, ini tentunya sedekah bisa menjaga harta dan jiwa. Kemudian kita bahas selanjutnya sedekah yang terbaik. Jadi kalau kita sedekah, tadi kan Allah bilang alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha. Orang yang bersedekah seperti sebuah biji, yang satu biji nanti ditumbuhkan menjadi 700. Intinya orang yang bersedekah dilipat gandakan 700 sampai lebih dari 700 sesuai dengan kehendak Allah. Berarti sedekah itu bisa bernilai paling standar 700. Jadi sedekah kita tadi $1 menjadi $700. Tapi kalau kita lebih dengan aturan ini, akan menjadi nilainya lebih, bukan hanya 700 tapi akan lebih. Oleh karena itu kita bahas sedekah yang terbaik. Itu judulnya, itu sedekah yang terbaik. Sedekah itu akan menjadi lebih baik dilihat beberapa segi. Yang pertama, waktu. Di dalam hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah pernah ditanya, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyu sadaqati afdal. Ya Rasul, sedekah yang paling afdal itu kapan? Sedekah fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Sedekah di luar bulan Ramadan sampai 700 kali. Tapi kalau bulan Ramadan akan menjadi apa? Lebih, bukan 700 lagi, lebih lagi. Jadi inilah yang katanya pinter-pinter nyari waktu, tapi ini sesuai dengan keadaan. Saya bisa bersedekah Syawal, bisa sedekah sekarang lebih afdal daripada Syawal. Tapi jangan sekarang misalkan kita bulan Sya'ban kemarin ya, bulan Sya'ban sama Ramadan. Bulan Sya'ban ada orang yang sudah kelaparan. Jangan sedekah Sya'ban lah, Ramadan lebih afdal, terus nggak sedekah. Salah itu, tentunya keburu mati nih orang. Sedekah dulu yang memang lagi butuh. Tapi ini cerita yang sama ya. Bisa dikeluarkan Sya'ban, bisa dikeluarkan Ramadan, bisa dikeluarkan Syawal. Yang paling afdal Ramadan. Itu adalah sedekah yang paling afdal waktunya. Kemudian yang kedua, pemberinya, yang memberi. Ada hadis Abu Hurairah, ja'arul julun ilan Nabi. Ada seseorang dulu pernah datang ke Rasul dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul,
Ayu sadaqati a'dhamu ajran. Sedekah yang paling besar pahalanya itu bagaimana ya Rasul? Dari orangnya. Qala, Rasulullah bilang, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takshal fagr wa ta'malul ghina. Sedekah yang paling afdol dari kamu adalah saat kamu itu sehat. Saat kita sehat. Itu lebih afdol daripada saat kita sakit. Makanan banyak. Waktu sehat kita nggak pernah kasih orang. Pas udah mulai sakit baru dah dagingnya dikasih orang. Kenapa dikasih? Saya udah nggak boleh makan daging. Itu lain tuh. Pahala juga tapi beda. Kenapa? Karena memang dia sudah apa? Nggak mau. Tapi bukan tidak berpahala, tapi lebih afdol. Saya boleh, saya pengen, tapi saya kasih orang. Itu lebih afdol dibanding saat dia sudah sakit. Sama seperti apa? Banyak kejadian ya. Sedekah baju dengan baju bekas dengan baju baru ya lain. Yang satu memang kita sudah apa? Sudah nggak pakai lah, sedekahin aja. Pahala itu jangan tidak dianggap tidak berpahala, berpahala tapi lebih afdol saat kita saya masih pakai tapi saya sedekahin, itu akan lebih nilainya. Sahihun syahihun takshal fagr. Ada sifat pelit, ada sifat pengen dan takut fakir. Itu ada. Saya ingin ini, saya pengen, masih haus. Saya masih haus, masih dahaga. Saya masih ingin dengan ini dan saya ingin minum nanti badal isya. Tapi ada orang yang minta, saya kasih. Padahal saya masih kepengin. Masih saya takut, aduh nanti kalau saya kasih ini nanti minumnya di mana lagi? Saya nggak ada lagi. Tapi nggak apa-apa saya kasih. Itu lebih besar daripada saya sedekah. Kenapa? Di gudang masih banyak. Karena sudah ada. Ini nggak kita takut, hanya yang kita butuhkan ini. Tapi kita sedekahkan itu lebih besar lagi pahalanya. Ini bukan berarti yang kita mau sedekah di gudang masih banyak ntar bisa ambil lagi, tidak berpahala. Tapi lebih besar lagi kalau tinggal satu-satunya masih kita apa? Sedekahkan kepada orang. Wa ta'malul ghina, masih ingin kaya. Masih ingin kaya, ada keinginan kaya, tapi masih kita mau bersedekah, itu lebih besar daripada orang yang sudah nggak ada keinginan kaya. Mungkin ini orang sudah mulai apa? Iya, sudah lain, udah nggak kepikiran. Itu beda pahalanya sama orang yang masih kepikiran. Kenapa? Karena mengeluarkannya itu perlu perjuangan. Sementara orang yang sudah mulai lupa-lupa, nggak ada ini, nggak ada kepikiran yang mau keluarin semuanya, ambil semuanya, padahal nggak ngerti deh. Nah ini lain. Ini orang masih ngerti masa depan, masih besok, masih hari. Nah itu akan lebih pahalanya lebih besar. Dan wala tumahhil hatta idza balagatil hulkum. Jangan suka menunda-nunda sampai roh di tenggorokan. Kalau sudah di tenggorokan, nanti kalau saya meninggal, tanah yang di situ kasih masjid ya. Kalau udah meninggal, tapi kalau belum jangan, saya masih butuh. Nah itu artinya berpahala juga wasiat, tapi kalah besarnya kalau dia masih apa? Masih sehat, masih bisa, masih pengen. Ini sudah tidak pengen lagi. Oleh karena itu ada kata mengatakan hadis begini, 1 dinar yang kau sedekahkan di saat engkau butuh, engkau mau, lebih besar pahalanya daripada 1000 dinar saat engkau sudah meninggal. Sudah meninggal, bilang nulis, nanti kalau saya meninggal, tanah yang ini sedekahin ke saya, ke yayasan, ke sini, ke masjid, yang ini. Kalau dia sudah meninggal, berarti kalau dia belum meninggal masih apa? Jangan, saya pengen nikmatin dulu. Nah ini boleh. Sedekah waktu dia hidup itu lebih afdol daripada dia setelah meninggal dunia. Ini kata Rasul. Jadi pemberinya juga dilihat. Ini pengaruh. Waktu yang memberi. Kemudian yang ketiga, penerima juga pengaruh. Di dalam hadis nanti kita akan bacakan nanti, bersedekah dengan keluarga itu lebih afdol. Setelah keluarga cukup semuanya, baru kerabat, sanak famili, saudara. Setelah itu tetangga dan seterusnya dan seterusnya. Jadi disuruh yang paling dekat dulu. Jangan kita bersedekah ke orang lain, keluarga kita belum kita berikan. Ini nggak boleh. Nanti kita akan lihat. Penerima juga diperhatikan. Penerima itu juga nilainya bertambah. Dan yang terakhir, manfaat. Manfaatnya bagaimana? Di dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan dari hadis Abu Hurairah, manfaatnya yang abadi sering kita dengar ini. Apabila meninggal seseorang, terputuslah amalnya kecuali 3, sedekah jariah. Kenapa itu lebih afdol? Karena manfaatnya lama. Kita tinggal, kita sudah meninggal, masih saja kita bikin masjid. Alhamdulillah di sini mau merencanakan
kita, bangsa Indonesia kita yang di sini, yang tinggal di sini, warga setempat sini sudah ada niatan untuk apa? Membeli masjid. Itu kalau kita naruh di situ, itu masjid selama dipakai kita terus dapat. Anak kita pakai kita dapat. Kita sudah pergi semuanya, anak kita, keluarga kita sudah meninggal semuanya. Cicit 7 keturunan setelah kita sholat itu kita terus dapat. Nah ini penerimanya itu sifatnya abadi. Nah ini abadi. Kemudian juga apa? Ilmu yang bermanfaat. Ini juga sedekah dan juga anak yang soleh. Ini adalah manfaatnya itu beda. Jadi sedekah akan bernilai lebih apabila dilihat waktu sedekahnya, keadaan yang bersedekah, terus keadaan yang menerima sedekah, dan juga manfaat sedekah itu. Jadi mesti diperhatikan. Makanya kita pintar-pintar waktu bersedekah. Bapak ibu sekarang misalkan sedekah bisa aja dikasih kepada orang yang di jalan yang kita nggak tahu, pokoknya sedekah. Berapa pahala? Kita kasih sedekah $5, $1 kasih di depan orang, pahala. Orang itu nggak taunya untuk mabok, untuk apa kita nggak mau tahu, pokoknya kita sedekah dapat pahala. Tapi waktu ibu kasih sedekah kepada orang yang ini orang rajin ibadah, ini orang baik, maka nilainya akan apa? Bertambah. Makanya bukan tidak berpahala, dimanapun kita bersedekah berpahala. Hatta sama binatang sedekah berpahala. Tapi nanti semakin orang itu dekat dengan Allah, semakin soleh akan semakin bertambah. Nah ini adalah nilai apa? Sedekah itu akan menjadi lebih baik. Jadi lihat, perhatikan waktunya, dan kita berada di Ramadan. Alhamdulillah, ini merupakan satu nikmat ini bulan Ramadan. Pemberi harus kita lihat keadaan kita. Jangan nunggu sampai kita meninggal baru kita mau apa? Bersedekah. Apalagi udah meninggal nggak sempat ngasih wasiat juga lagi. Itu orang kafir kalau dia meninggal dia bilang apa? Qala rabbi laula akhartani ila akunanna, katanya, ya Allah kalau engkau berikan panjang aku, panjang umur. Itu orang-orang kafir kalau sudah mati, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akun minas solihin. Ya Allah kalau engkau berikan ulur panjang sedikit saja umurku, aku akan bersedekah. Itu kalau sudah meninggal nyesel. Makanya jangan sampai waliyadzubillah, insyaallah kita masih diberikan hidup, diberikan sehat, kita bisa bersedekah. Penerima juga diperhatikan manfaat. Dan sekarang kita lihat sedekah dalam keluarga. Ini juga merupakan hal yang perlu diperhatikan karena banyak orang lalai, banyak orang menjadi dermawan di luar tapi pelit di dalam rumah tangganya. Coba kita lihat, karena Rasul bilang apa? Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan saya adalah yang terbaik terhadap keluarga saya, kata Rasulullah. Jadi orang Islam itu dibilang baik pertama kalau baik terhadap keluarga dulu, baru orang lain. Coba kita lihat di sini. Abu Hurairah pernah berkata, radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar, ini 1 koin emas yang kau bersedekahkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. 1 dinar yang kau nafkahkan untuk membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Dan 1 dinar yang kau sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dan 1 dinar yang kau sedekahkan untuk keluargamu, a'dhamuha ajron, itu yang paling besar pahalanya. Untuk siapa? Alladzi anfaqtahu ala ahlika, yang engkau sedekahkan untuk keluargamu. Subhanallah, nih kita sedekah sama orang miskin pahalanya besar. Sedekah untuk membebaskan budak pahalanya besar. Sedekah untuk orang jihad pahalanya besar. Sedekah untuk keluarga pahalanya besar, dan itu lebih besar dibanding sedekah-sedekah dengan yang lainnya. Oleh karena itu ini luar biasa. Jadi kita jangan jadi bakhil dengan keluarga kita. Justru jangan pernah jadi dermawan di luar sebelum di rumah tangga kita menjadi orang yang dermawan lebih dulu. Sedekah terhadap keluarga itu paling besar pahalanya. Ini hadis rawahu al-Imam Muslim. Artinya hadis ini merupakan haditsun sahih. Thauban radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdalu dinarin yunfikuhur rajul. Sebaik-baik dinar, ini selalu bicaranya dinar ya, karena di zaman Nabi dulu dinar dan dirham. Kalau dinar itu koin emas terbuat, koin yang terbuat dari emas.
Tapi kalau dirham terbuat dari perak. Itu selalu Nabi nyebutnya dinar. Jadi bukan dolar di sini. Karena zaman Rasul, ini kita cerita zaman Rasul, tapi sekarang ya dolar sama nih, mata uang. Sebaik afdhalu dinar yunfikuhur rajul, sebaik-baik dinar yang disedekahkan oleh seseorang, dinarun yunfikuhu ala iyalih, dinar yang disedekahkan untuk keluarganya. Wa dinarun yunfikur rajulu ala dabatihi fisabilillah, dan juga dinar yang disedekahkan untuk kendaraan yang digunakan untuk jihad di jalan Allah. Terus wa dinarun yunfikuhu ala ashabihi fisabilillah, dan dinar yang disedekahkan untuk orang berjuang di jalan Allah. Artinya jihad itu, orang yang mau jihad, maaf Bapak Ibu hadirin hadirat harus mengerti, kata-kata jihad bukan berarti yang harus bawa apa? Senjata, bukan itu jihad. Jihad kalau memang ada jihad, itu ada salah satu jihad, tapi juga dakwah adalah jihad. Menyebarkan ajaran Islam itu juga adalah jihad. Jihad itu memang afdol kita bersedekah, tapi di sini kita lihat dikedepankan sedekah terhadap keluarga. Sedekah yang kau keluarkan keluargamu itu lebih afdol daripada yang kau keluarkan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Makanya sekali lagi, jangan pernah menjadi dermawan di luar sementara pelit di dalam rumah tangga. Bahkan ini ada hadis yang cukup luar biasa dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau pernah berkata, kuntu ma'a Rasulillahi fi hajjatil wada. Ini yang saya katakan tadi, jangan membaca hadis tentang dermawannya Nabi, pulang-pulang langsung rizkinya, uangnya disedekahin semuanya. Ngikutin Nabi. Tadi kan Nabi kan nggak mau apa? Tersisa uang di dalam rumah, dia mau ngikutin Nabi. Wah, ternyata lihat ini. Ada hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Waktu itu dia bilang, kuntu ma'a Rasulillah fi hajjatil wada. Dulu saya pernah bersama Nabi pergi melaksanakan haji wada. Haji wada ini haji perpisahan. Karena setelah haji tersebut 81 hari kemudian Nabi Muhammad meninggal dunia. Jadi haji wada disebut haji wada, haji perpisahan. Karena 80 hari, ada yang mengatakan 81, ada yang mengatakan 83 hari kemudian setelah haji wada Nabi meninggal dunia. Makanya disebut dengan haji wada. Setelah itu Rasulullah tidak ketemu lagi dengan para sahabat. Di waktu haji wada, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya pergi haji bersama Rasul. Terus famaritu maradan asfaitu alal maut. Ternyata waktu di haji wada saya sakit parah. Sampai-sampai saya pikir saya akan meninggal. Saya akan meninggal dengan sakit ini. Fa'adani Rasulullah. Tiba-tiba Nabi menjengukku, menengok aku waktu aku sakit. Akhirnya aku katakan, ya Rasulullah, innali malan katsira. Ya Rasul, saya ini punya harta yang sangat banyak. Walaisa yarithuni illa ibnatun li, dan saya tidak punya ahli waris kecuali satu putri saja. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas punya satu putri. Dia kaya raya. Makanya dia bilang, ya Rasulullah, saya ini punya harta banyak, saya kaya raya. Kalau saya tinggalkan semua harta untuk putri saya, terlalu banyak. Karena saya cuma hanya satu punya ahli waris, perempuan saja. Fa'afa'usi bithuluthi mali. Apakah saya boleh berwasiat untuk memsedekahkan semua harta saya? Saya tinggalkan hanya sepertiganya saja. Jadi semuanya saya sedekahkan. Boleh nggak ya Rasulullah? Apa jawab Rasul? La, jangan. Tuh, kalau kita belajar yang pertama kan Nabi sedekah semua, tapi waktu Nabi melihat sahabat ada yang mau melakukan itu, dilarang sama Nabi. Kenapa? Karena iman beda. Nabi disedekahkan semua hartanya, keluarganya aman. Nah kalau kita sedekah semua, keluarga kita tidak punya apa-apa, ini berbahaya. Karena nanti ada hadis lain, kadal fakru ayyakuna kufron. Kalau tidak kuat-kuat, kefakiran bisa membawa kepada kekafiran. Ini kan berbahaya. Makanya Nabi bilang, jangan. Saat jangan kau sedekahkan semuanya, jangan. Terus dia bilang, kultu, aku tanya lagi, ya Rasulullah. Dia bilang, bagaimana kalau syatri mali, setengah saja?
Tadi kan disisakan sepertiga, yang lain sedekah. Jangan. Oh kalau begitu bagaimana ya Rasul kalau setengah saja? Setengah saya kasih ke putri saya, setengah lagi saya sedekahkan. Lah, jangan. Kata Rasul, jangan. Jangan terlalu banyak kau bersedekah. Setengah hartanya, jangan. Akhirnya dia bilang, qultu fathuluthu mali. Bagaimana kalau sepertiganya untuk saya pegang, yang lebihnya misalkan harta ini dibagi 3. Nah, sepertiganya saya bagi, yang seperduanya saya ambil. Jadi misalkan kalau 3 miliar, 1 miliar saya sedekahkan, 2 miliar saya pegang. Apa kata Nabi? Ats-tsulutsu wa tsulutsu katsir. Sepertiga cukup banyak sedekah. Sudah, jangan lebih. Nah, jadi wasiat sampai sekarang wasiat nggak boleh lebih kecuali dari paling banyak berapa? Sepertiga. Ibu misalkan ada bapak meninggal, dia bilang nanti semua harta saya kasih ke yayasan. Oh nggak bisa. Pas meninggal nggak bisa dikasih yayasan semuanya, hanya diambil sepertiganya, selebihnya untuk keluarga. Ini sudah aturan Nabi. Ats-tsulutsu wa tsulutsu katsir. Sepertiga cukup banyak. Nah, yang menjadi kesaksian kita di sini Sa'ad bilang apa kata Rasulullah? Innaka ya Sa'ad, engkau wahai Sa'ad, antada'a warathataka aghniya khairun laka min antada'ahum alah. Engkau meninggalkan ahli warismu kaya lebih bagus daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin. Kenapa? Yatakaffafunan nas. Nanti akhirnya dia meminta-minta kepada orang. Engkau lebih baik meninggalkan harta untuk anakmu, untuk istrimu, untuk anak turunanmu kaya sehingga dia tidak minta-minta, lebih bagus daripada engkau tinggalkan mereka meminta-minta. Coba disedekahkan semuanya, hidupnya akhirnya meminta-minta. Nabi nggak boleh. Nah, jadi tadi Nabi jangan pakai Nabi sedekah semua saat. Iya untuk Nabi, tapi untuk Anda belum, jangan. Karena memang disinilah yang kita bilang belajar harus sempurna, jangan sepotong. Nanti kalau pakai hadis yang pertama saja kita belajar, kita sampaikan Nabi itu kalau bersedekah tidak ada sisa di rumahnya. Iya Nabi. Kalau kita lain, Nabi saja nggak membolehkan, kita tidak membolehkan, dibolehkan sama Nabi untuk bersedekah semuanya. Terus apa kata siapa? Rasulullah. Innaka ya Sa'ad, sungguh engkau wahai Sa'ad, lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Sungguh sedekah yang kau keluarkan sekecil apapun wahai Sa'ad, itu ada pahalanya. Hatta lukmah, sampai suapan. Lukmah itu suapan. Sampai suapan taj'aluha fi fimra'atika. Sampai setiap satu suapan yang kau masukkan ke dalam mulut istrimu adalah sedekah. Lihat, jadi gitu, bapak ngasih uang belanja, ibu masak, makan, setiap dimakan suapan itu dihitung pahala oleh Allah dan dihitung sedekah. Setiap anak kita makan satu suapan dihitung sedekah. Alhamdulillah. Jadi bapak bersyukur kalau istrinya banyak makan. Alhamdulillah, jadi banyak sedekah berarti. Biarin pada gemuk-gemuk semua kan makan sedekah. Justru kalau nggak makan-makan kita sedih, nggak ada sedekahnya. Ini luar biasa. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bilang, fi kulli lukmatin, setiap suapan yang masuk ke dalam mulut istrimu dihitung sedekah. Luar biasa. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarga. Sebelum kita sedekah keluar, bikin dulu keluarga kita senang. Makan, kasih kalau kita memang ada rezeki yang bagus, yang banyak, kasih yang enak. Jangan sampai kita hemat, kadang-kadang hemat sama pelit sedikit itu pemisahnya, Bu. Ini hemat, bukan hemat, kadang hemat sama apa? Sama pelit. Ini tidak boleh. Ini kadang kalau nggak hati-hati hampir saru ini. Nah, ini tentunya inilah sedekah luar biasa. Ingat, fi kulli luqmatin adkhaltaha fi fimra'atika sedekah. Setiap suapan yang masuk ke dalam mulut istrimu adalah sedekah. Ini luar biasa. Makanya tentunya kita punya keluarga, punya saudara, kerabat, itu yang kita sedekahkan, kita berikan kepada mereka. Dan ini adalah kata-kata dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Ramadan ini tentunya sudah kita jelaskan tadi, khusus kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Bahkan sampai-sampai ini ada kejadian.
di bulan Ramadan ada cerita dari Wahab bin Jabir radhiyallahu an. Dia bilang telah datang seseorang kepada Amr bin As. Jadi datang kepada Amr bin As dan dia berkata, "Inni uridu an uqima hadha syahra hahuna Baitul Maqdis." Ternyata ada orang datang ke Baitul Maqdis Palestina, di Masjidil Aqsa di sana. Di Masjidil Aqsa kan kita tahu keistimewaannya. Sholat di Masjidil Haram Mekah seperti 100.000. Sholat di Masjid Nabawi seperti 1.000. Sholat di Masjidil Aqsa seperti 500. Luar biasa. Ini orang datang ke Masjidil Aqsa ingin iktikaf sebulan penuh selama bulan Ramadan. Kan banyak ya kalau 10 terakhir banyak orang niat apa melakukan apa? Iktikaf di masjid. Nah, ini iktikafnya sebulan di bulan Ramadan di Masjidil Aqsa. Iktikaf di bulan yang sangat mulia, di tempat yang sangat mulia di Masjidil Aqsa. Tapi lihat, ditanya sama Amr bin As, "Tarok tali ahlika ma yakutuhum hadha syahr?" Engkau mau iktikaf di masjid yang mulia ini di Masjidil Aqsa, apakah sudah engkau siapkan untuk keluargamu makanan selama 1 bulan? Kalau iktikaf sebulan, yang ngasih makan anak istrimu siapa? Dia bilang, "Lah, saya belum siapin apa-apa." Jadi ini mau iktikaf tapi belum ada apa? Belum ada makanan di rumahnya. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? "Irji' ila ahlika." Balik saja kamu ke rumahnya, nggak usah iktikaf. Tidak usah iktikaf di masjid yang mulia di bulan mulia, nggak usah. Kenapa? "Irji' ila ahlik." Kembalilah kamu kepada keluargamu. Kenapa? "Fatruk lahum ma yaqutuhum." Tinggalkan dulu makanan untuk mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kafa bil mar'i itsman an yudi iman yaqut." Cukup sebuah perbuatan dosa apabila ada orang yang mentelantarkan tidak memberikan makan kepada orang yang wajib dia berikan makan. Engkau mau iktikaf tapi engkau tinggalkan keluargamu tidak dikasih makan, dosanya lebih besar daripada pahalanya. Padahal iktikafnya di Masjidil Aqsa di bulan Ramadan, tapi nggak boleh. Lebih baik engkau kerja kasih makan keluargamu, lebih afdol daripada iktikaf di masjid tapi mereka tidak ada makanan. Subhanallah, lihat luar biasa apa? Memberikan nafkah kepada keluarga sesuatu yang luar biasa mulia di hadapan Allah. Dan ini sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada suami yang iktikaf sebulan penuh nggak nyiapin makan, istri boleh demo supaya suaminya pulang batalin iktikafnya, kerja saja, nggak usah apa, nggak usah iktikaf. Nah, iktikaf tapi nggak apa, nggak memberikan nafkah, tidak diperbolehkan. Lebih baik dia bekerja, itu lebih afdol dia beriktikaf. Dia bekerja cari nafkah untuk ngasih makan anak istri, lebih afdol daripada iktikaf dibiarkan istrinya tidak ada rizki atau meminta-minta atau mengandalkan dari orang lain. Tidak bagus. Inilah gambaran begitu besar kita bersedekah pahalanya terhadap keluarga kita. Dan yang terakhir tentang sedekah dengan keluarga, ini cukup banyak. Dan juga dari Zaid bin Khalid Az-Zuhani, Rasulullah pernah bersabda, ini berkaitan dengan sedekah di bulan Ramadan, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrih." Siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, pahalanya seperti orang yang berpuasa. Jadi ibu, bapak tadi mungkin membawa air, bawa kurma, bawa kolak, bawa apa yang kita kasih dimakan, itu pahalanya orang yang makan itu pahala puasanya kita dapat. Berarti dapat 2 kali. Kalau yang makan 10 aja berarti ya, Pak? 10. Ini menunjukkan maksudnya apa? Ramadan kita disuruh banyak sedekah. Kalau kamu nggak bisa bersedekah dengan uang, dengan air yang bisa kita bisa bawa. Ini menunjukkan sekali lagi Ramadan adalah bulan sedekah. Bahkan yang dikatakan di sini, ghairu annahu la yanqus min ajri shaim syai'a, tanpa dikurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Ini yang makan puasanya rapi, bagus, dia gede pahalanya, kita dapat pahalanya lebih besar. Tergantung, lihat orang-orang yang baik-baik makan makanan kita, itu akan nilainya akan lebih besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedekah misalkan Ramadan, ibu ngasih makanan di pinggir jalan sana, dapat pahala. Itu orang-orang miskin di luar misalkan makan dari makanan kita,
kita dapat pahala. Tapi ketika kita kasih makanan orang yang soleh, maka akan lebih lagi pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sedekah di bulan Ramadan. Alhamdulillah, insya Allah kita semuanya bisa bersedekah semuanya, amin. Dan insya Allah kita bisa melaksanakan apa yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, ini berkaitan dengan setiap kita harus bersedekah. Yang jadi masalah, saya nggak punya uang. Bagaimana dengan sedekah saya? Nah, ternyata sedekah itu luas, bukan hanya dengan uang saja. Ada yang nggak punya uang masih bisa bersedekah. Bagaimana caranya? Coba kita lihat macam-macam sedekah menurut ulama. Yang pertama, sedekah dengan ilmu. Ini juga sedekah. Mungkin di antara bapak-bapak ada yang mengerti tentang satu ilmu diberikan kepada saudaranya. Bukan hanya ilmu agama, ilmu umum. Kita punya ilmu keahlian, kita beritahukan, lalu si orang ini bekerja dengan ilmu yang dari kita, maka itu adalah sedekah. Jadi sekali lagi, ilmu di sini bukan hanya ilmu agama. Saya punya ilmu mekanik, lalu saya beritahukan kepada saudara saya ajarkan secara gratis. Akhirnya orang itu bekerja dengan ilmu yang datang dari saya. Setiap dia mendapatkan rizki dari ilmu itu, saya dapat pahalanya. Subhanallah. Jadi ilmu luar biasa, luas sedekah ini. Jadi orang yang nggak punya harta dengan ilmunya bisa bersedekah. Dalilnya dari mana? Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, wa irsyaduka ar-rajula fi ardid dhalal laka sedekah. Petunjukmu untuk orang yang tersesat di dalam jalanan itu sedekah. Ini orang nyasar kalau bahasa kita, Ibu. Ini orang nyari alamat. Ini alamat di mana? Kita tahu. Oh, bapak jalan terus, nanti belok ke kanan, di situ rumahnya. Itu kita kasih tahu, itu adalah ilmu dan itu adalah sedekah. Lihat kata Nabi, petunjukmu kepada seseorang saat tersesat adalah sedekah. Itu kan ilmu, walaupun sedikit. Bapak lurus terus, belok kanan, itu ilmu dan itu sedekah. Bagaimana dengan ilmu kehidupan? Yang dari ilmu kita orang ini bisa bekerja, subhanallah. Di sini mungkin ada bapak-bapak yang punya kelebihan ilmu, ada anak-anak muda yang kurang dikasih. Dengan ilmu yang dikasih dari si bapak ini dia bisa bekerja. Ini luar biasa. Sedekah yang luar biasa, lebih daripada sedekah $1.000 lebih. Kenapa? Dengan sedekah itu anak ini bisa bekerja. Ini adalah ilmu. Jadi kalau kita tahu seperti ini, subhanallah, setiap kita saja yang punya keahlian bisa mengajarkan kepada saudara-saudaranya, ini merupakan luar biasa. Ini anjuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau petunjuk orang nyasar yang sangat sederhana saja, sangat sederhana, hanya dikatakan lurus, belok bapak, itu sudah dihitung sedekah. Bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lainnya? Alhamdulillah, yang tidak punya harta, punya pengetahuan, berikan pengetahuan kepada saudara kita. Di bulan Ramadan ini banyak memberikan pengetahuan, dan ini adalah sedekah. Yang kedua, yaitu harta. Ini tentunya sudah ma'ruf, yang memiliki harta. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, nafaqatur rajuli ala ahlihi yahtasibuha sedekah. Ini sudah kita jelaskan tadi. Nafkahnya seseorang pada keluarga karena Allah adalah sedekah. Setiap untuk keluarga kita, untuk pembantu kita, untuk tetangga, untuk teman, bahkan untuk hewan, itu adalah sedekah. Kita keluarkan untuk hewan, sedekah. Ini semuanya tanpa melihat. Kalau sedekah ini, ibu bapak nggak mau lihat kafir, mau bukan kafir sama. Ketemu sama orang kafir susah, kasih sedekah, dapat pahala, tidak ada urusan. Bahkan kata Rasul, kalau orang kaya raya, tapi urusan makanan tetap kita disuruh bersedekah. Kata Nabi, kalau ada orang kaya raya datang kepada kamu minta makanan, kasih. Urusan makanan. Kalau untuk modal kerja lain, orang kaya. Untuk modal kerja jangan, dia banyak duit. Tapi untuk makanan kasih. Kalau bahasa dulunya, kalau ada orang datang dengan membawa kuda yang bagus minta makan, kasih urusan makan. Kenapa? Boleh jadi dia kaya, tetapi saat itu belum apa? Belum ada makanan. Makanan ini umum. Saya mungkin punya Mercy, punya apa, tapi kan kalau mau makan hari ini nggak secepat itu mau dapat makanan. Mau dijual juga berapa lama ini Mercy, keburu mati dia. Untuk makanan tetap lain, kalau untuk beli bensin itu mah lain. Ini untuk apa? Makanan kasih. Subhanallah, lihat
nafkah dengan harta. Kalau yang memiliki, alhamdulillah. Bahkan bisa sedekah dengan zikrullah atau ibadah. Di dalam hadis yang sahih dari Abu Dzar juga, Rasulullah pernah bersabda, fakullu tasbihatin sedekah. Setiap ucapan subhanallah, subhanallah, subhanallah itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah, dikir kita alhamdulillah, alhamdulillah, sedekah. Wa kullu tahlilatin la ilaha illallah, la ilaha illallah, sedekah. Ternyata untuk menjadi dermawan nggak harus punya harta. Punya ilmu bisa, ilmu tidak punya, harta tidak punya, Ramadan kita bisa menjadi orang dermawan. Bagaimana? Banyak zikir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa kulli takbiratin sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini luar biasa. Jadi ternyata kita semua bisa menjadi dermawan, Ibu, Bapak, hadirin hadirat, semuanya bisa menjadi dermawan. Kalau Anda punya harta, sedekah dengan harta Anda. Gak punya harta, kita punya ilmu, berikan ilmu kepada saudara-saudara kita. Jangan dianggap kecil ilmu, sekecil apapun ilmu adalah ilmu. Bayangkan tadi Nabi ngasih tahu, menunjuki atau memberikan petunjuk orang yang nyasar itu saja sudah dihitung sedekah, bagaimana dengan yang lebih dari itu? Kalau nggak punya apa-apa, kita punya setasbih, subhanallah. Di Ramadan banyakin tasbih, banyakkan tasbih. Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz pernah memberikan nasihat dengan syairnya yang panjang. Di antaranya mengatakan begini, ya man dzalladzi ma kafahu dzanbu fi rajabin hatta asa rabbahu fi syahri sya'bani qad adallaka syahru shaumi ba'dahuma fala tusayyiru aidan syahru isyani watlul qur'ana wasabbi fihi mujtahidan fa innahu syahru tasbihin wa qur'ani kam kunta ta'rifu mimman shoma fi salafin min baini ahlin wa ikhwani wa jirani afnahumul mautu wastabqaka ba'dahumu hayyan fama aqrabal qasi minad dani. Ini syair yang cukup panjang, saya tidak bacakan semuanya. Intinya kata Umar bin Abdul Aziz, wahai orang yang tidak pernah berhenti berbuat dosa di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban, ini adalah bulan Ramadan, jangan kau jadikan sebagai bulan kemaksiatan. Watlul Qur'ana fihi wa syabbi fihi mujtahidan fa innahu syahru tasbihin wa qur'ani. Tapi ini adalah bulan baca Quran dan bulan tasbih. Banyaklah baca Quran atau baca tasbih, karena ini adalah bulan Ramadan, bulan Quran dan bulan tasbih. Yang bisa baca Quran, tidak ada halangan, banyak baca Quran. Yang ada halangan, banyakkan baca tasbih. Ini luar biasa. Ini sudah diingatkan oleh para ulama tentang tasbih adalah sedekah. Dan yang terakhir, ilmu tidak punya, harta tidak punya, sedekah apa? Tasbih, dzikir nggak bisa, mungkin sakit gigi apa gimana, susah sekali, sudah tidak bisa punya apa-apaan. Apakah nggak bisa? Masih bisa. Ada hadis dari Abu Dzar juga riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah pernah bilang apa? Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Saat engkau bertemu dengan saudaramu dan engkau tersenyum adalah ibadah, sedekah, senyum. Makanya Ramadan ini lapar-lapar senyum aja terus kalau ketemu. Tapi kalau ketemu kan di situ dibilang bertemu dengan saudaramu. Kalau nggak ketemu jangan diem-diem senyum terus, itu mah apa? Lain itu bukan banyak sedekah, itu kurang itu. Ini tabassumuka fi wajhi akhika, fi wajhi akhika. Senyummu ketika bertemu saudaramu. Tuh, ketemu senyum. Walaupun lapar-lapar, haus, dahaga, senyum saja. Sedekah. Makanya insya Allah keluar dari sini senyum semuanya. Amin ya rabbal. Ya, senyum untuk niatan sedekah. Ini kata para ulama, senyum itu ada yang bilang mudah, tapi kadang-kadang susah. Kelihatannya gampang. Memang sedekah yang paling murah sebenarnya ini. Tapi kalau orang pelit susah juga. Berat senyum. Makanya kata para ulama, kalau kamu ketemu sama orang pertama kali cemberut terus dan nggak bisa senyum, jangan berharap bicara tentang dunia sudah. Jangan minta urusan, jangan deh. Kalau kita ada hajat ingin minta bantuan nih, ketemu orang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, nggak ada senyumnya. Sudah jangan urungkan niat untuk minta bantuan.
modal yang tanpa modal saja, ini senyum saja tidak, apalagi duit nggak keluar sudah itu yang berat. Makanya kalau ketemu salam, waalaikumsalam, senyum, sudah ini orang enak, murah senyum, insya Allah ini adalah salah satu tanda apa? Dermawan. Ustadz, kenapa senyum dibilang sodakoh? Berapa banyak orang yang sulit ketika ketemu dengan kita senyum, kesulitannya, sumpeknya, kegundahannya berkurang dengan senyumnya kita. Karena nama sodakoh itu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apa itu sodakoh? Sodakoh itu meringankan beban saudara. Berapa banyak orang yang sedang sumpek, ketemu kita senyum, sumpeknya berkurang. Berapa banyak orang sumpek, tambah ketemu orang cemberut, tambah apa? Tambah sumpek. Jadi itu sodakoh. Jadi sodakoh itu meringankan beban. Subhanallah, senyum. Dan Nabi Muhammad seumur-umur, seluruh cerita sejarah, seumur-umur kalau bahasa kitanya, tidak pernah seumur hidupnya ketemu orang pertama cemberut, tidak pernah. Tapi Rasulullah ketika bertemu senyum, lalu cemberut ketika melihat orang maksiat, mukanya berubah, cemberut Rasul ketika melihat maksiat. Tapi waktu bertemu pertama, senyum adalah yang pertama dilontarkan oleh Nabi Muhammad. Sehingga setiap orang mau bertemu dengan Nabi, ada tuh di dalam hatinya, ketika keluar dari rumah sudah ingin ketemu dengan Rasul. Kenapa? Karena ingin melihat senyumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Makanya di sini kita insya Allah bisa mengikuti Nabi Muhammad. Kita semua bisa jadi dermawan di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang dermawan. Kita semuanya insya Allah bisa sedekah dengan ilmu, dengan harta, dengan zikrullah, dan juga dengan senyum kita. Insya Allah kita semuanya bisa semuanya. Dan yang terakhir sebagai penutup, orang yang pelit, kikir, ini bagaimana ancamannya? Saya tidak bahas banyak, ini satu hadis atau dua hadis saja. Yang pertama, kikir itu dibenci Allah. Di dalam riwayat Abu Dzar, Rasulullah pernah bersabda, innallaha azza wa jal yuhibbus salatah. Allah itu cinta kepada tiga. Wa begitu salatah, dan benci kepada tiga, yaitu tiga perkara. Yang pertama, begitu syekh az-zani. Allah sangat benci kepada orang yang tua tapi nggak tobat-tobat, zina terus. Udah 70 tahun zina terus. Allah. Bukan berarti muda nggak dibenci, muda juga dibenci, tapi tua lebih lagi dibenci. Keterlaluan. Wal faqirul muhtal, dan orang yang miskin apa? Sombong. Miskin sombong. Bukan berarti kaya boleh sombong. Orang kaya sombong dibenci, apalagi udah miskin sombong, itu kan sesuatu yang luar biasa. Wal mukhtirul bakhil, dan orang yang harta banyak, pelit, banyak di hartanya tapi dia tidak mau bersedekah, Allah benci kepada orang itu. Dan yang terakhir, kikir jauh dari surga. Selain dibenci, kikir jauh dari surga. Dari riwayat Imam Abu Hurairah, dari sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, as-sakhiyyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Qaribun nas, dekat dengan manusia, dicintain orang. Orang yang dermawan dicintai Allah, dekat surga, dicintai sama manusia. Siapa yang gak suka dengan orang dermawan? Dermawan dengan senyumnya, dermawan dengan hartanya, dermawan dengan ilmunya, dermawan dengan Quran dan zikirnya, pasti kita suka. Dan itu memang Allah timbulkan rasa cinta kita kepada mereka. Wa ba'idun minan nar, dan orang itu jauh dari api neraka. Dan sebaliknya, orang yang bakhil, ba'idun minallah, jauh dari Allah, jauh dari sorga, jauh dari manusia, dekat dengan api neraka. Wal iyadu billah. Dan yang terakhir, wala jahilun sakhiyun, orang bodoh tapi dermawan, ahabbu ilallah, lebih Allah cintai daripada orang alim pelit. Orang bodoh dermawan lebih Allah cintai daripada orang pinter tapi apa? Pelit. Orang pinter alim, senyumnya susah, pelit, ya mendingan tuh orang bodoh senyum melulu, kita apa? Pasti lebih demen dengan orang itu. Nah, kita lebih suka kepada orang yang dermawan. Bahkan seandainya dia alim sekalipun, ulama, tapi pelit dengan senyumnya, pelit dengan hartanya, bakhil dengan sikapnya, tentunya Allah tidak akan suka dan kita tidak akan suka. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang kikir. Kikir dibenci oleh Allah, kikir jauh dari surga, jauh dari manusia,
dekat dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini berkaitan Ramadan, bulan sedekah. Dan alhamdulillah kita sisahkan seperti yang sudah kita rencanakan, ada beberapa waktu untuk kita buka tanya jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mau bertanya? Kita beri waktu 15 menit. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tentang semua yang udah diterangin, soal sedekah, soal generous gitu ya. Yang terjadi di Amerika ini, orang-orang non-muslim tuh berbuat seperti itu Pak Ustadz. Mereka memberi santunan ya, memberi beasiswa, guru-gurunya mencetak murid-murid yang cerdas. Nah sekarang kedudukannya gimana tuh Pak Ustadz ya? Mereka non-muslim, bagaimana menghisapnya gitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang yang tidak beriman bersedekah. Ini bagaimana? Apakah dia masuk surga? Tinggi derajatnya, diampuni dosa dan sebagainya. Tentunya ketika kita membahas ayat yang berkata begini, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan dia akan melihatnya, dan siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar dzarrah dia juga akan melihatnya. Nah, ketika menafsirkan ayat ini, seorang ahli tafsir dari golongan sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau ini adalah seorang pakar dalam ilmu tafsir. Beliau mengatakan bahwa ayat ini diterjemahkan oleh beliau dengan mengatakan begini, siapa yang beramal soleh dari orang-orang kafir akan melihatnya di dunia. Akan melihatnya di dunia. Jadi dari kemudian, dan siapa orang-orang beriman yang beramal soleh akan melihatnya di akhirat. Kemudian sebaliknya, dan siapa orang-orang kafir yang beramal tidak soleh akan melihatnya di akhirat. Di dunia nggak kelihatan. Dan orang-orang yang beriman yang tidak beramal soleh akan melihatnya di dunia. Agak pusing kan? Agak pusing deh. Karena memang ini juga saya bacanya berkali-kali baru saya paham maksudnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kata Ibnu Abbas, orang kafir yang beramal soleh itu kelihatan imbasnya di dunia. Di akhirat tidak kelihatan, di dunia kelihatan. Jadi kalau orang kafir banyak sedekah, dia akan sukses dunianya. Dia akan dicintai orang. Sukses usahanya. Itu sudah Allah kasih. Tetapi di akhirat tidak. Di akhirat tidak ada. Hanya di dunia, imbas dunia dikasih. Makanya kita lihat, atau kita nggak ngelihat agama, siapa saja yang dermawan mau kafir tetap dia akan sukses. Allah kasih kesuksesan di dunia, yaitu dengan usahanya maju, dicintai orang, dipuji dan seterusnya. Dan itu adalah pahala akhirat, pahala dunia dikasih di dunia, sehingga di akhirat nggak ada tuntutan. Nanti dia nggak bisa bilang begini, ya Allah, saya walaupun tidak beriman dengan kamu, tapi kan saya beramal soleh. Mana pahalanya? Allah bilang, di dunia sudah aku kasih kesuksesan usahamu, dicintai orang, engkau sukses terus, jadi dikasih di dunia. Sementara manusia yang beriman kepada Allah, kata Ibnu Abbas, malah tidak. Kadang-kadang imbas amal kita tidak kelihatan sekarang, tapi ditunda sampai yaumul kiamah. Justru kebalikan, kalau kita maksiat kelihatan langsung. Bapak yang beriman, ini orang yang tidak beriman. Ini orang tidak beriman, tidak sholat, mabuk, zina. Ini bapak baru biasa sholat, nggak sholat, dikasih kesumpekan hati, urusannya ruwet, padahal baru nggak sholat sekali. Ini orang bertahun-tahun tidak pernah sholat. Iya, kemaksiatan orang beriman Allah imbaskan di dunia supaya di akhirat nanti hilang. Sementara orang kafir tidak dikasih imbas di dunia agar di akhirat kena nanti. Tuh subhanallah, berarti jangan kaget kalau orang yang tidak beriman beramal soleh akan ada imbasnya di dunia, tapi di akhirat tidak ada. Tapi kalau mereka bermaksiat tidak ada imbas di sini, malah imbasnya malah di akhirat. Kalau kita dibalik, amal soleh kita kebanyakan di akhirat, amal buruk kita biasanya langsung
dikasih di dunia. Untuk apa? Biar di akhirat sudah tidak ada balasannya karena sudah dikasih di dunia. Subhanallah. Makanya di sini Allah Maha Adil. Jadi kesimpulan pertanyaan tadi, orang yang tidak beriman bersedekah, Allah kasih imbas sedekahnya di dunia, yaitu dengan sukses, usaha dan seterusnya. Itulah pahalanya di dunia. Tapi di akhirat tidak ada. Di akhirat tidak ada habaan mansuro, seperti apa, debu-debu yang menempel kemudian kena angin bersih, tidak ada sisanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka di akhirat tidak ada pahalanya. Allahu a'lam bishawab. Masih ada waktu? Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mengenai kesan daripada hadis takabur ala mutakabir sadaqah. Takabur ala mutakabir sadaqah. Sadaqah. Itu kontekan hadis itu kesannya memang agak apa, kita menyombongkan diri kepada orang yang sombong. Itu sedekah juga itu kesannya jadi kayak gimana Pak? Arogan dibalas dengan arogan gitu. Iya. Kira-kira saya hanya menemukan itu di Riyadhus Shalihin, tapi belum ya, riwayatnya ada juga itu. Ya, betul. Ada kalimat dari Rasul yang sering kita dengar, sombong terhadap orang yang sombong itu sedekah. Maksudnya kita disuruh sombong kalau ketemu sama orang sombong. Maksudnya bukan adu sombong, dia sombong kita sombong, bukan. Kita menyombongkan diri kepada dia agar dia tidak sombong. Jadi kalau kita bilang, oh saya sudah ketemu, saya sudah begini-begini, oh saya lebih. Jadi kita bicara lebih tinggi untuk supaya dia apa? Merendah. Kalau dia sombong terus kita tawadu, terus akhirnya dia tambah apa? Jadi maksudnya sombong dengan orang yang sombong menjadi sedekah kalau dia berhenti. Tapi kalau kita sombong, dia sombong, nggak usah sombong lagi sudah. Karena tidak manfaat sombongnya kita, tidak menghentikan kesombongannya. Jadi kesombongan kita untuk orang itu supaya menghentikan. Sama begini, Rasulullah pernah bilang, unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang terdolimi dan yang mendolimi. Akhirnya sahabat bilang, ya Rasulullah, kalau yang terdolimi ditolong biasa. Ini orang mukulin orang, kita tolong yang dipukuli, itu sudah biasa. Tapi nolong yang memukuli bagaimana ya Rasul? Hentikan kedolimannya, itulah menolong. Jadi ketika kita sombong untuk menghentikan kesombongannya, berarti kita sudah menolong saudara kita. Jadi kita tolong dengan kita hentikan. Sama seperti bapak ibu, saya suka ditanya, Ustadz, bagaimana ini ada saya orang nih utang terus sama saya kasih nggak bayar, utang lagi kasih nggak bayar. Terus kalau diutang lagi boleh nggak saya nggak kasih? Karena pelit sama dia supaya dia jadi belajar, boleh. Jangan dikasih terus itu orang. Karena kalau dikasih terus berarti kita nolong dia untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Jadi kita tahan. Utang, waduh saya maaf, saya nggak bisa lagi. Nggak apa-apa kita dibilang pelit. Kenapa? Supaya dia berhenti dari kemaksiatan. Maksiat, pinjam nggak bayar-bayar. Jadi kita hentikan bantuan supaya dia bertobat. Jadi tidak apa-apa dalam bab seperti itu. Jadi bersombong atau sombong terhadap orang yang sombong adalah sedekah, maksudnya tadi. Sombongnya kita untuk menghentikan kesombongannya, itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak, sesuai dengan judul ceramah pada malam hari ini, Ustadz membawa formulir tentang sedekah yang dibawakan oleh Indonesian Baitul Mal. Informasinya ada di meja pengumuman dan nanti ada untuk bersedekah, nanti bisa dilihat pada waktu pulang atau besok. Ada dua bentuk, formulir maupun informasi dari program ZIS-WAF, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dikelola oleh ITSMI ya Pak. Ya, Indonesian Baitul Mal. Terus yang kedua, ada permohonan untuk endorsement dari Ustadz sebelum sholat sebentar, pengguna masjid di Los Angeles untuk mendukung
mengajak masyarakat Muslim untuk ikut membantu pendirian masjid ya, yang kita laksanakan. Kira-kira 2 menit sebelum sholat. Dan nanti setelah sholat, sebagaimana biasa, Ustadz adalah membawa program safari dari ITSMI, sehingga ada acara potret bersama dengan banner safari Ramadan. Terima kasih. Bagi yang belum siap dengan wudhu, silahkan untuk mengambil wudhu. Sementara Ustadz nanti akan dimohon untuk membuat rekaman endorsement. Terima kasih. Masjid mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan keluarganya yang telah membawa hidangan makan malam. Doa kami semoga yang membuat dan yang menikmatinya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, kita warga Indonesia khususnya yang berdomisili di Los Angeles ini sudah ada niatan dan sudah berjalan beberapa waktu untuk membeli atau mendirikan masjid. Ini merupakan satu amal yang luar biasa, dan insya Allah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, Allah akan bangunkan rumah di dalam surga. Alhamdulillah, ini kesempatan kepada kita semuanya, khususnya nih warga negara Indonesia yang berdomisili di Los Angeles ini, merupakan kesempatan yang sangat besar dari orang-orang tua kita untuk bersama-sama bekerja sama, saling mendukung untuk membuat dan mendirikan masjid. Insya Allah apa yang kita keluarkan untuk membangunkan masjid ini, rumah Allah ini, akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ini adalah salah satu sedekah jariah yang insya Allah tidak akan putus semeninggalnya kita. Dia akan berjalan sampai kapanpun, sampai masjid itu tidak digunakan lagi. Dan tapi insya Allah masjid ini akan berguna berpuluh-puluh, bahkan mungkin beribu-ribu tahun. Insya Allah kita semuanya bisa, semuanya bekerja sama, memberikan sekemampuan kita untuk bisa kita bekerja sama, dan insya Allah bisa kita mewujudkan niat kita untuk membangun masjid. Ini kesempatan untuk bersama-sama membangun rumah, yaitu di dalam surganya Allah. Semoga Allah buka kita rizkinya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hati kita semuanya untuk bisa bekerja sama dan mendirikan masjid, rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, semoga apa-apa yang kita sudah pelajari menjadi salah satu sebab dibukakan pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kedua, ini juga saya dapat amanah dari jamaah yang muslimin di Amerika juga, ini yang panitianya juga dari beberapa muslimin, baik yang ada di Houston, di Dallas, juga di Los Angeles, juga di beberapa tempat, yaitu ada program Jiswaf ini. Ini adalah zakat ya, dikatakan zakat, dia menerima zakat dan menyalurkan, dan bisa dibaca ini program ini juga untuk dari bekerja sama, yaitu program kaum muslimin yang ada di Amerika juga. Jadi bukan di Indonesia, ini semua untuk yang dari Amerika semua ini. Ini apa, amanat yang dari Amerika. Insya Allah kita juga bisa memenuhinya. Seperti kita tahu tadi, hikmah daripada zakat dan sedekah. Insya Allah kita semua bisa beramal soleh, dan insya Allah kita memiliki sedekah jariah sebelum kita meninggal dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir tentunya saya juga mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. 3 hari ini saya yang paling banyak bicara di tempat ini. Biasanya kata Umar bin Khattab, man kathura kalamuh kathura khata'uh. Siapa yang banyak bicara kadang banyak salahnya. Nah ini mungkin saya banyak salah di dalam berbicara, baik yang disengaja atau yang tidak disengaja, baik mungkin sedikit kasar, menyinggung dan sebagainya, tapi semua dengan niatan lillahi ta'ala dan tidak ada untuk saling menyinggung, karena Allah kita ucapkan. Oleh karena itu mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga dari perilaku, akhlak, budi pekerti mungkin saya yang kurang baik, terutama terhadap orang-orang tua kami, bapak ibu. Alhamdulillah banyak orang-orang tua kami. Kami mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maklum ini baru belajar dakwah, ini perlu banyak masukan. Jadi masukan-masukan dari bapak ibu saya banyak ucapkan terima kasih.
dan insya Allah bisa menjadi lebih baik untuk saya pribadi di kedepannya. Itu mungkin karena memang besok insya Allah kita akan safar pindah ke tempat lain di beberapa tempat yang lain lagi. Insya Allah semoga kita diberikan panjang umur, sehat wal afiah, dapat taufik hidayah, keadaan lebih baik lagi. Insya Allah kita bisa bertemu di dunia dan juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami meninggalkan tempat yang mulia ini kecuali semua hajat-hajat kami Engkau kabulkan, semua kesulitan kami Engkau berikan jalan keluarnya. Apabila ada di antara kami dan keluarga kami yang sakit, tidak Engkau biarkan kecuali Engkau berikan kesembuhan, dan penyakitnya dijadikan sebagai pengangkat derajatnya, penghapus dosa-dosanya. Dan semoga tidaklah kami meninggalkan tempat mulia ini kecuali semua dosa-dosa kami telah Engkau ampuni dan Engkau maafkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, janganlah Engkau berikan beban kepada kami yang kami tidak mampu membawanya. Ya Allah, janganlah Engkau berikan hukuman kepada kami karena kesalahan-kesalahan kami, karena dosa-dosa kami, karena perbuatan kemaksiatan kami. Ya Allah, berikanlah maaf, berikanlah ampunan, berikan maghfirah dan rahmat-Mu untuk kami semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.